Oke, selanjutnya ini soal yang sering keluar di gelombang stasioner. Kalau nggak persamaan, berarti ya ditanyanya simpul perut, simpul perut. Nah gitu. Apa sih yang namanya simpul? Simpul itu titik yang ada di titik setimbang. Kalau perut itu biasanya kita sebut puncak atau lembah, itu namanya perut. Nah, gelombang stasioner kan ada dua, ada ujung terikat dan ada ujung bebas. Apa bedanya? Kalau ujung terikat itu diikat kuat pada sebuah tiang. Misalnya tali diikat kuat pada sebuah tiang, dia nggak bisa bergerak. Berarti ujungnya simpul gitu. Kalau si ujung bebas berarti kebalikannya, ujungnya perut. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Seutas tali sepanjang 8 meter, salah satu ujungnya diikat dan ujung lainnya digerakkan. Jika cepat rambat gelombang dan frekuensi berturut-turut 6 meter per sekon dan 2 Hz, tentukan letak perut keempat dan simpul kedua. Oke, di situ diketahui ada tali nih panjangnya L-nya 8 meter. Kemudian di situ ada cepat rambatnya V-nya 6 meter per sekon dan frekuensinya 2 Hz. Yang ditanya letak perut keempat berapa dan simpul kedua berapa. Untuk mencari perut dan simpul kita butuh panjang gelombang. Maka kita tentukan dulu panjang gelombangnya dari sini. V sama dengan lambda kali F. Berarti lambda sama dengan V per F. V-nya 6, F-nya 2. Berarti 3 meter. Udah dapat nih lambdanya. Sekarang kita tentukan dulu perut sama simpul. Ini kan ujung terikat. Berarti ujungnya simpul. Berarti simpul yang perkalian genap, perut yang perkalian ganjil. Jadi kalau misalkan nyari perut, berarti kita pakai perkalian ganjil. Ada tambah satunya. Jadi 2N ditambah 1 dikali 1/4 lambda. N-nya mulainya dari 0. Jadi kalau perut keempat berarti N-nya 3. 2 kali 3 ditambah 1 dikali 1/4 lambdanya tadi berapa? 3. Berapa nih? 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. 7 dikali 3/4. Tahu 21/4. Bolehlah begitu aja. Oh, sumber getar ya. Nanti dihitunglah. Kemudian simpul kedua, karena dia ujung terikat, maka kalau terikat itu ujungnya simpul. Berarti simpul perkalian genap. Berarti 2N dikali 1/4 lambda. Berarti 2N. 2 dikali N-nya 1 dikali 1/4 dikali lambdanya 3. Berarti nilainya berapa nih? 6/4 meter. Ini dari ujungnya, dari ujung 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 terikatnya. Kalau misalkan yang ditanya dari berapa dari sumber getar, tinggal dikurang aja dari 8. Berarti perut keempat dari sumber getar yaitu 8 dikurang 21/4. Udahlah dihitung sendiri ya. Berarti kalau simpul kedua dari sumber getar ya tinggal 8 dikurang 6/4. Nah, dihitung sendiri aja berapa. Oke, soal terakhir masih tentang stasioner. Sini ada gelombang stasioner memenuhi persamaan Y sama dengan 5 cos 2πx sin 25 pt. Yang ditanya, jika panjangnya 12 meter, tentukan jarak perut keempat dari ujung tali dan dari sumber getar kayak tadi ya. Cuma kita harus tahu dulu ini persamaannya ujung bebas apa ujung terikat. Ingat yang belakangnya sin itu ujung bebas, sin pt itu ujung sin omega t itu ujung bebas, berarti dia persamaannya ujung bebas. Sekali lagi kalau mencari perut sama simpul kita harus tahu dulu berapa lambdanya. Nah, untuk cari lambdanya berarti kita cari fokus ke K-nya. Ini nilai K. K itu kan 2pi per lambda. Nilai K-nya 2pi. Berarti ini 2pi per lambda. Berarti nilai lambdanya 1 meter. Sekarang yang ditanya, perut keempat karena ini ujung bebas, berarti ujungnya perut. Berarti dia kalau mau cari perut perkalian genap. Berarti nggak usah ditambah 1, jadi 2N dikali 1/4 lambda. Karena perut keempat berarti N-nya 3 ya. 1/4 dikali 1, berarti berapa nih?
6/4 atau 3/2 atau 1,5 meter. Ini dari ujung bebas, dari ujung talinya. Kalau dari sumber getar, tinggal dikurang ya, berarti 12, karena panjang talinya 12, berarti 12 dikurang 1,5, berarti 10,5 meter. Nah, seperti itu. Jadi sama ya, cuma kebalikan aja. Kalau ujung terikat itu yang ujungnya simpul, maka simpul yang genap, perut yang ganjil. Kalau gelombang stasioner, yang bebas, ujungnya perut. Jadi perut yang genap, simpul yang ganjil.